وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih terus memberikan kita segala nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang nanti dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau. Malam hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 6 Hijriah yang nanti dikenal sebagai Sulhul Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Dzulqa'dah, yang diawali dari mimpi. Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau masuk ke kota Makkah kemudian melaksanakan umrah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW pada tahun itu untuk melaksanakan umrah dan diikuti oleh sekitar 1.400 kaum muslimin berangkat. Ketika mereka dalam perjalanan, maka berita itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy segera menyiapkan pasukan untuk menghalangi umat Islam. Rasulullah kemudian mengambil jalan lain. Lalu ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa kalau ini tetap memaksa masuk ke Makkah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Padahal Rasulullah dan umat Islam saat itu masuk dalam keadaan memakai ihram, dalam keadaan tidak bersenjata. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Di situ Rasulullah SAW kemudian berhenti dan mengutus salah seorang sahabat mulia untuk menjelaskan kedatangan mereka. Sahabat yang diutus itu nanti Sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus ke Makkah agar menjelaskan kepada orang Quraisy bahwa umat Islam kali ini datang ke Makkah bukan untuk perang. Sekian lama, sekian hari ternyata belum ada kabar dari Utsman. Sampai kemudian tersiar kabar Utsman bin Affan sudah dibunuh di Makkah. Maka kemudian Rasulullah SAW membaiat umat Islam saat itu di bawah pohon, nanti yang disebut sebagai Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Nah, ketika sudah berbaiat seperti itu, ingin menuntut balas kematian Utsman, ternyata diketahui berita itu bohong. Berita itu bohong. Utsman bin Affan kemudian pulang kembali ke tengah-tengah umat Islam, dan kemudian terjadilah perjanjian antara orang kafir Quraisy dan umat Islam saat itu. Yang nanti isi perjanjiannya itu sekilas sangat merugikan
umat Islam. Sangat merugikan umat Islam. Tapi nanti ternyata ada hikmah besar di balik itu. Kita lihat Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy, kemudian membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Isi perjanjiannya diantaranya adalah an ya'uda alaihi salatu wassalam wa la yadkhulu Makkahal Mukarramah hadzal 'am wa in arada dakhalaha al-'am al-muqbil. Yang pertama, Rasulullah dan seluruh umat Islam tahun itu tidak boleh melanjutkan perjalanan mereka ke Makkah. Mereka harus pulang ke Madinah. Kalau toh mereka mau umroh, maka diberi waktu tahun depan, tidak tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, antuqada hudnatan atau antuqada hudnatun baina fariqail muslimin wa Quraisyin muddata 10 sanawat liwad'il harb. Umat Islam dan orang Quraisy sepakat bahwa terjadi gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. 10 tahun. Oke lah, oke. Perjanjian berikutnya, anna man arada an yu'mina falahu dzalik wa man arada an yandamma ila Quraisyin falahu dzalik wa yusbihu dzalikal fardu awil qabilatu juz'an minal fariq wa ayyu i'tida'in yata'arradu lahu yu'tabaru i'tida'an 'alal fariqi kullih. Perjanjian berikutnya, siapapun yang ingin beriman silahkan, dan siapapun yang ingin bergabung dengan orang kafir Quraisy silahkan. Ketika mereka sudah bergabung, maka mereka dianggap bagian dari kelompok itu. Maka ketika ada yang mengganggu, dianggap telah mengganggu secara keseluruhan. Maka nanti sebagian kabilah ada yang memilih beriman dan bergabung dengan kaum muslimin, sebagian yang lain memilih bergabung dengan orang Quraisy. Kalau ada yang ganggu, berarti dia telah mengganggu secara keseluruhan. Silahkan, dibolehkan, masih oke. Tapi yang keempat ini isinya anna man dhahaba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min fariqi Quraisyin min ghairi idzni qaidihi faran minhum fa innahu yu'atu ilaihim wa man dhahaba ila Quraisyin min ghairi idzni Muhammad faran minhu fa innahu la ya'udu ilaih. Nah, poin keempat ini yang menjadi keberatan bagi sebagian sahabat. Karena isinya, siapapun orang Quraisy yang datang ke Madinah tanpa izin dari pemimpin mereka, maka harus dikembalikan ke orang Quraisy. Tapi kalau ada pengikut Nabi Muhammad yang kemudian lari bergabung dengan orang Quraisy, tidak harus dikembalikan. Ini yang menjadi berat menurut sebagian. Nggak adil, nggak fair. Kalau ada orang Quraisy setelah perjanjian itu pengen gabung dengan Rasulullah di Madinah, disuruh dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang kemudian keluar dan gabung dengan orang Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Adil? Menurut sebagian sahabat, wah ini tidak adil, Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, alasta nabiyyullahi haqqan? Apakah benar engkau itu nabi? Gitu. Ya kan? Karena bagaimana mungkin menyetujui perjanjian yang secara zahir kok gak adil banget? Kalau mereka gabung ke kita disuruh mengembalikan, kalau sebagian dari kita gabung ke mereka tidak wajib dikembalikan. Mana keadilannya? Alasta nabiyyullahi haqqan? Engkau itu benar-benar nabinya Allah. Seperti itu. Maka Rasulullah ditanya seperti itu pun Rasulullah tidak bisa. Rasulullah cuma mengatakan, saya hanya diperintah. Ini bukan kemauan saya, tapi ini yang diperintahkan oleh Allah untuk saya. Sampai nanti ketika membuat perjanjian,
Maka Rasulullah merintahkan uktub bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai juru tulis, wahai Ali, tulis bismillahirrahmanirrahim, mengawali perjanjian itu. Diprotes oleh Suhail. La na'rifur rahmanir rahim. Kami enggak mengenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Uktub bismikallahumma, tapi cukup tulis bismikallahumma, bukan bismillahirrahmanirrahim. Disetujui. Tidak apa-apa. Ali tulis bismikallahumma. Uktub hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah wasallam. Wahai Ali, tulis ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Diprotes lagi oleh Suhail. Kalau kami mengakui engkau seorang rasul, kami enggak akan memerangi. Tapi kenapa kami memerangi? Karena kami enggak ngakui kalau engkau adalah seorang rasul. Suruh ngapus. Ali enggak mau. Bagaimana mungkin menghapus Muhammad Rasulullah di situ? Maka Rasulullah mana yang, karena Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis, mana tulisan Rasulullah di situ, disuruh ditunjukkan Rasulullah yang menghapus. Rasulullah yang menghapus. Sebagian sahabat lah, bagaimana kok perjanjian seperti ini, berat sebelah seperti ini? Sampai kemudian tadi Umar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau masih nabi enggak? Apakah engkau benar-benar nabi? Ya, saya nabi. Alasta ala haqqin wa atuhuna ala batil. Bukankah engkau berada di jalan yang benar sementara musuh kita berada di jalan yang salah? Ya. Alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar. Bukankah orang-orang yang mati di antara kami yang akan ke surga sementara orang-orang yang terbunuh dari mereka ke neraka? Iya. Falimadza nu'tid daniyata fi dinina idzan. Lalu kenapa kita harus memberikan kehinaan seperti ini? Kita harus menerima dihinakan seperti ini. Jawab Rasulullah cuma inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Saya itu cuma utusannya Allah. Saya itu tidak akan menyelisihi perintah Allah dan Allah pasti akan menolongku. Umar pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana? Perjanjian gak adil. Ternyata jawaban Abu Bakar juga sama. Ya, dia adalah Rasulullah dan pasti akan ada yang menolong. Nah, singkat cerita, maka perjanjian yang seolah-olah secara zahir itu merugikan umat Islam, ternyata nanti ada hikmah-hikmah di belakangnya. Nah, di antaranya, maka di 10 tahun itu, perjanjiannya 10 tahun, meskipun nanti orang Quraisy kemudian mereka menyelisih perjanjian, maka umat Islam boleh berdakwah kemana saja. Tidak, umat Islam tidak akan diganggu oleh orang Quraisy. Maka kemudian yang terjadi adalah banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Cuma tadi di dalam perjanjian disebutkan kalau mereka masuk Islam, mereka tidak boleh pergi ke Madinah. Kalau pergi ke Madinah harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Maka kemudian ada sebagian penduduk Makkah yang masuk Islam, di antaranya ada Abu Jandal, itu anaknya Suhail bin Amr. Abu Jandal masuk Islam, pergi menemui Rasulullah karena sudah ada perjanjian, dikembalikan. Sampai kemudian orang yang masuk Islam di kota Makkah ini semakin banyak, mereka tidak bisa pergi ke Madinah, kalau toh pergi akan dikembalikan lagi ke Makkah. Akhirnya mereka keluar dari Makkah tapi tidak menuju Madinah. Maka mereka tinggal di antara Makkah dan Madinah. Nah, ini kemudian mengganggu orang-orang Quraisy karena semakin banyak mereka berkumpul. Orang yang beriman mereka tidak bisa masuk Madinah, tapi juga tidak mau tinggal di Makkah. Akhirnya buat kampung sendiri gitu. Dan ini mengganggu perjalanan orang-orang Quraisy.
orang-orang Quraisy. Nah, hikmah berikutnya bahwa adanya perjanjian itu, maka di sini orang-orang Quraisy berarti sudah mengakui keberadaan umat Islam di Madinah. Kalau dulu diperangi, sekarang mereka mau untuk membuat perjanjian damai. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa umat Islam di Madinah itu ya diakui eksistensinya, keberadaannya itu diakui oleh mereka. Yang kedua, yang berikutnya, Sulhul Hudaybiyah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu ketika itu adalah wahyu, maka itu yang kita dahulukan. Secara zahir perjanjiannya seperti merugikan secara zahir, tapi karena itu yang Allah perintahkan, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rasulullah kecuali mengikuti perintah itu. Dan kalau kita sudah taat kepada wahyu, maka insya Allah semuanya akan indah, semuanya akan ada hikmah setelahnya. Meskipun sekarang kayaknya merugikan, tapi nanti akan ada hikmahnya. Kenapa kok Allah memerintahkan itu? Maka yang wajib bagi kita ikuti dulu. Kalau Allah sudah mengatakan seperti ini, ikuti, jangan protes. Jangan protes, ikuti dulu. Nanti kita akan tahu kenapa Allah kok memerintahkan itu. Rasulullah SAW diprotes oleh sahabat, Rasulullah tidak bisa jawab. Rasul cuma mengatakan, saya cuma Rasulullah, saya nggak mungkin bermaksiat membantah perintah Allah, saya yakin Allah akan menolong. Cuma itu. Maka kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW pada tahun itu tidak jadi masuk Makkah. Rasulullah SAW kemudian pulang ke Madinah. Padahal beliau sudah berikhram, pakai pakaian ihram. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat, yuk kita pulang. Dan memerintahkan mereka untuk menyembelih hadyu, sembelian. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang mau melaksanakan perintah Rasulullah. Ini enggak seperti biasanya. Kalau biasanya sahabat itu diperintah langsung dilaksanakan, tapi saat itu tidak ada sahabat yang mau melaksanakan. Ayo kita pulang ke Madinah, kita potong hadyu kita di Hudaybiyah ini, terus kita pulang. Enggak ada yang melaksanakan. Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam tenda, yang saat itu di tendanya istri yang dibawa adalah Ummu Salamah. Rasulullah SAW tidak tahu, marah. Kenapa kok para sahabat tidak mau melaksanakan perintahnya? Maka kemudian Ummu Salamah memberikan solusi, saran. Rasulullah, sekarang tidak usah perintah, tinggal engkau keluar tahallul, dicukur rambutnya, kemudian potong hadyunya, wes nggak usah ngomong. Maka yang terjadi adalah ketika Rasulullah SAW keluar tenda, Rasulullah tahallul, kemudian Rasulullah menyembelih hadyu, sahabat melihat itu semua ngikut. Ini pelajaran. Memang orang laki-laki beneran, itu ketika ada masalah dia akan cenderung untuk memikirkan solusi sendirian. Anak laki-laki gitu, nggak ada anak laki-laki kok ada masalah sedikit ngadu kemana. Nah, itu bukan anak laki-laki. Orang laki-laki ketika ada masalah maka dia akan cenderung diam, duduk kursi kan sambil minum kopi, dia mikir ini gimana cara menyelesaikan masalah ini. Laki-laki akan seperti itu. Enggak ada kemudian cerita ke sana kemari memelas, enggak, bukan itu. Tetapi ada kalanya ketika kemudian kita memikirkan solusi ternyata mentok, udah dipikir-pikir enggak ketemu-ketemu, maka tidak ada salahnya seorang suami menyampaikan masalah itu kepada istri. Tapi tidak semua masalah loh. Ketika masalah itu bisa diselesaikan sendiri oleh suami, selesaikan sendiri. Tapi ketika memang sudah nggak bisa, ini apalah solusinya, maka kadang
butuh untuk menyampaikan kepada istri. Nyampaikan pada istri. Kadang istri memberikan usulan dan usulan itu menjadi solusi. Rasulullah bingung, ini kenapa sahabat-sahabat kok nggak mau mengikuti perintah? Disuruh balik ke Madinah nggak berangkat, disuruh tahallul, motong hadyu, nggak ada yang melakukan. Maka usulan datang dari pihak istri, Ummu Salamah, udah sekarang nggak usah perintah, langsung dicontohkan aja. Maka ternyata kemudian setelah itu dilakukan, seluruh sahabat juga melakukan. Jadi seperti itu ya. Kalau ada permasalahan yang kira-kira bapak-bapak ini sudah terasa nggak nemu solusinya, nggak apa-apa, di sharing, dibicarakan sama istri. Saya punya masalah begini. Nah, dengarkan, bisa jadi nanti ada solusi dari istri, meskipun ya tidak harus. Beda kalau istri yang curhat sama suami, itu beda. Kalau seorang perempuan curhat kepada laki-laki suaminya, itu kadang tidak butuh solusi, tapi yang dibutuhkan hanya untuk didengar, hanya ingin didengar gitu. Beda. Kalau kadang kita laki-laki kan ini, misalnya bapak pulang, terus istri curhat, wah tadi saya capek sekali. Anak-anak baru disapu 5 menit sudah kotor lagi. Pakaian baru ganti sudah main tanah. Wah aku kesel, baru nyuci selesai sudah pada kotor lagi. Kadang laki-laki yang seperti itu pengen ngasih solusi. Solusinya apa? Ya udah, kita cari orang yang bisa bantu di rumah. Istri tambah marah. Kenapa tambah marah? Karena yang ditangkap istri itu bukan solusi, tapi yang ditangkap oleh orang perempuan berarti kamu menganggap saya tidak becus di rumah sehingga harus ngambil orang luar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Itu yang mereka tangkap. Sehingga apa? Kadang kalau mereka yang berbicara seperti itu tidak butuh solusi tapi hanya butuh didengar. Oh capek, yos, ayo istirahat. Seperti itu aja, dengarkan. Setelah mereka selesai bicara, biasanya sudah selesai. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ngomong sama Rasulullah SAW, di mana isi obrolannya itu ya obrolan ibu-ibu. Tadi ada si ibu yang cerita suaminya begini. Ibu kedua cerita suaminya begini. Itu sampai hadisnya panjang. Semuanya masing-masing istri ngomongin tentang suaminya masing-masing. Itu didengarkan oleh Rasulullah. Cuma dengarkan aja. Nah kadang seperti itu. Tapi kalau pas istri ngomong bapak tinggal pergi, itu 3 hari nggak selesai masalah itu. Dengarkan dan jangan kasih solusi. Harus dengarkan. Suami kadang solusinya begini, enggak. Kadang mereka cuma pengen didengarkan. Setelah itu semangat lagi, udah biasa lagi. Nah, itu. Kayak kalau kita nginstal aplikasi skip, oke. Oke, ya, istri minta ini, oke, gitu. Selesai. Enggak usah sih. Dah. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah itu, maka umat Islam otomatis sudah ada perjanjian damai dengan orang Quraisy, maka tidak ada pertempuran. Akhirnya kemudian umat Islam bisa fokus untuk menghadapi musuh yang lain. Jadi kalau musuh ini banyak, jangan dihadapi sekaligus. Jangan dihadapi sekaligus, bingung kita, sana nyerang. Nah, buat perjanjian dengan yang ini sudah tidak akan nyerang, baru fokus dengan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti pada tahun ke-7 Hijriyah terjadi peristiwa Perang Khaybar. Masih ingat Perang Khandaq? Perang Khandaq itu diawali dari orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan yang bersekutu, dibantu oleh orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Lalu setelah kalah, Bani Quraidah sebagian itu dibunuh, yang ikut perang dibunuh, sebagian ada yang diusir. Yang diusir ini kemudian ada yang menetap di daerah Khaybar. Nah, di situ banyak orang Yahudi
daerah Khaybar. Mereka punya benteng yang kuat, bentengnya jumlahnya banyak, berkumpul semuanya di situ. Nah, pada tahun ke-7 Rasulullah sudah tidak berurusan dengan orang-orang Quraisy karena sudah ada perjanjian 10 tahun damai. Maka kemudian fokusnya dialihkan ke orang Yahudi di Khaybar. Orang Yahudi itu dulu datang ke Madinah karena mereka meyakini bahwa dalam kitab-kitab suci mereka tanah yang memiliki ciri-ciri bahwa di situ akan ada seorang nabi adalah tanah Khaybar. Khaybar itu sekitar Madinah, ya agak jauh, ada sekian ratus kilometer dari Madinah, tapi masih di lingkungan Madinah. Mereka menetap di situ karena meyakini ini tanah yang memiliki ciri bahwa nanti Nabi akhir zaman akan keluar di situ. Di Madinah saat itu ada dua suku utama orang Arab, suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini perang ratusan tahun. Dan orang Yahudi senang karena kalau Aus dan Khazraj ini damai, mereka tidak akan bisa menguasai Madinah. Maka dibiarkan itu orang Aus dan Khazraj itu perang. Nah, akhirnya sebagian Bani Quraidah tinggal di Khaybar bergabung dengan orang-orang Yahudi yang lain. Mereka masih melanjutkan ingin menyerang umat Islam. Mereka masih meminta bantuan kepada Bani Ghatafan. Ghatafan yang dulu sudah kalah ketika perang Khandaq itu dimintai bantu untuk menyerang umat Islam. Terus ngirim bantuan seperti itu, menyusun kekuatan di Khaybar. Rasulullah SAW mendengar itu, maka kemudian beliau mengutus pasukan. Ini dari sisi Quraisy sekarang aman, yuk sekarang kita ke Khaybar. Maka berangkatlah sekitar 1.400 pasukan untuk mengepung orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar ini tempat yang sangat subur, sehingga nanti orang-orang Islam itu mengatakan kami tahu rasanya kenyang setelah menaklukkan Khaybar. Sebelumnya umat Islam itu selalu kelaparan. Kami tahu rasanya kenyang itu setelah menang di perang Khaybar. Nah, ketika akan menyerang Khaybar itu, Rasulullah SAW kemudian meminta penunjuk jalan. Di situ ada banyak jalan yang semuanya menuju ke Khaybar. Nah, ditanya oleh Rasulullah, ini jalan apa? Ini jalan apa? Ini jalan apa? Rata-rata nama jalannya itu punya arti yang jelek. Ini jalan apa? Artinya jelek. Rasulullah nggak mau mengikuti jalan itu. Ini jalan apa? Jalan ini. Artinya kok jelek. Itu nggak mau mengikuti Rasulullah. Kalau yang ini namanya jalan marhab. Marhaban itu. Marhab sebenarnya tokoh Yahudi. Cuma dalam bahasa Arab itu artinya juga baik, selamat datang. Maka Rasul mengatakan, yuk kita ikuti jalan yang ini. Jadi nama itu penting. Rasulullah ketika akan masuk Khaybar itu tidak mau melewati jalan yang punya nama yang jelek. Kalau bapak punya usaha, apalah warung apa, makanan, kasih nama yang baik. Rasulullah nggak mau melewati jalan ketika punya arti yang jelek. Bakso setan, bakso apa? Meskipun mungkin itu menarik secara, tapi bukan itu. Kalau buat nama toko, buat apa, pilih yang artinya baik. Jadi nama itu penting. Kalau nggak penting, ngapain Rasulullah nanya-nanya nama itu kan? Jalan ini artinya nggak baik, jalan ini nggak baik. Kita ikuti jalan ini, jalan marhab. Lewat sana sampai ke Khaybar. Khaybar itu bentengnya banyak, dikepung satu persatu. Sampai nanti ada benteng yang paling kuat itu dikepung sekian lama nggak jatuh juga. Nggak ada yang jatuh. Maka perang dengan Yahudi, mau perang apapun itu pasti perang panah-panahan dari balik benteng. Nggak ada yang tatap muka face to face gitu langsung, nggak ada. Ini ada benteng yang dikepung sekian lama nggak jatuh juga. Bertahan terus. Ini kenapa benteng ini kok nggak jatuh-jatuh gitu kan?
Sampai kemudian ada seorang Yahudi yang mereka khianat. Jadi jangan dikira orang Yahudi itu mereka bersatu. Ba'suhum bainahum. Surat apa itu? Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang Yahudi jangan dikira mereka bersatu. Mereka itu sebenarnya juga saling bermusuhan. Maka ketika ini benteng satu kok nggak bisa ditembus, sekian lama dikepung kok penduduknya nggak nyerah. Maka kemudian ada seorang Yahudi yang memberikan informasi. Karena dia sudah perhitungan, nanti kalau kayaknya orang Yahudi ini kalah, nah, mending saya gabung sama umat Islam biar ya minimal nanti tidak dibunuh. Orang Yahudi dari dulu seperti itu. Maka datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, ya, kenapa benteng ini nggak bisa ditembus? Mau dikepung sekian lama pun tidak akan dibuka, nggak akan jatuh. Karena benteng ini itu dari sisi persediaan airnya cukup. Jadi ada sumber mata air di luar benteng yang mengalir ke dalam benteng. Kalau airnya cukup sampai kapanpun dikepung itu mereka nggak akan jatuh. Solusinya persediaan airnya di stop. Maka betul, airnya di stop, maka nggak ada air ke dalam benteng, baru kemudian benteng itu jatuh. Ada seperti itu. Sekian lama. Nah, satu persatu kemudian benteng Khaybar ini bisa direbut oleh umat Islam. Satu persatu dikuasai. Sampai kemudian terakhir ini umat Islam mengalahkan benteng terakhir, lalu orang Yahudi mengajak damai. Biasa, mereka mengajak damai karena melihat tidak ada cara lain. Nah, terjadilah perdamaian dengan orang-orang Yahudi di Khaybar itu, yang salah satu isinya adalah orang Yahudi tidak diusir dari Khaybar, tapi orang Yahudi dipersilahkan untuk mengelola Khaybar, tapi nanti separuh hasil panenan Khaybar itu akan dikirim ke Madinah. Karena Khaybar itu daerah yang sangat subur, sehingga jumlah sahabat saat itu belum banyak. Kalau semuanya harus ngurusi Khaybar, itu kurang orang, maka dibiarkan orang Yahudi untuk mengurusi Khaybar, tapi nanti separuh hasilnya dikirim ke Madinah. Maka itulah kita tahu umat Islam itu tahu rasanya kenyang ketika berhasil menaklukkan Khaybar. Kalau dulu nggak pernah umat Islam itu kenyang. Bahkan nanti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu ada satu peristiwa di mana seluruh Madinah itu kekurangan makanan. Umar bin Khattab yang kulitnya putih hari itu menjadi hitam karena ya beliau tidak makan kecuali minyak apa? Nggak ada makanan. Jadi kalau masalah lapar, umat Islam dari dulu itu sudah terbiasa lapar. Biasa masalah lapar. Justru yang dikhawatirkan itu kalau umat Islam itu sudah kekenyangan. Itu justru khawatir. Kalau kok sudah kekenyangan, itu khawatir. Sudah nggak bisa ngapain, sudah nggak gerak apa. Tapi kalau lapar, umat Islam itu sama. Rasul mengatakan, yang aku khawatirkan kepada kalian bukan kefakiran. Kalau masalah fakir, umat Islam sudah teruji lah. Tapi yang justru saya khawatirkan adalah ketika dunia dibuka untuk kalian. Itu banyak yang umat Islam jatuh. Umat Islam diuji dengan kemiskinan, dia justru lolos, selamat. Tapi kalau diuji dengan kekayaan, banyak yang gagal. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka saat itu kemudian Khaybar ini mengirimkan separuh dari hasil panenannya ke Madinah. Maka Madinah ya jadi kenyang, makmur saat itu. Tapi namanya orang
orang Yahudi dalam kondisi seperti apapun mereka akan terus khianat. Mereka akan terus khianat. Sampai kemudian ada seorang wanita Yahudi yang memberikan hadiah kambing. Siapa namanya? Kambing ini dimasak, dihadiahkan untuk Rasulullah dan para sahabat. Tapi kambing itu sudah dilumuri dengan racun. Rasulullah SAW itu yang paling disukai adalah daging kambing bagian paha, kan? Maka bagian paha itu dikasih racun yang lebih banyak, kemudian keseluruhan itu dilumuri racun, disuguhkan. Rasulullah SAW kemudian sempat mengunyah daging itu, sudah diracun, tapi belum sampai ditelan, kemudian Rasulullah muntahkan. Ada seorang sahabat yang terlanjur menelan yang kemudian wafat. Tapi lihat, ketika wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memaafkan. Wanita Yahudi yang sudah berusaha meracuni itu dimaafkan. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau meracuni kami? Jawab wanita itu, saya ingin tahu, kalau engkau benar-benar seorang nabi, pasti engkau diselamatkan. Tapi kalau engkau hanya seorang raja, engkau pasti mati. Dan betul terbukti, ketika Rasulullah mengunyah itu, kemudian diberi bisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, bahwa itu mengandung racun. Jadi wanita Yahudi itu pengen ngetes ini benar nabi atau enggak. Kalau dia benar nabi, pasti nanti ada yang memberitahu. Tapi lihat, kenyataannya Rasulullah kemudian tahu itu. Tapi apakah kemudian wanita Yahudi ini masuk Islam, beriman? Tetap enggak. Dia mengatakan, saya ngetes, kalau kamu benar-benar nabi, pasti ada yang menyelamatkan. Kalau kamu sekedar raja, kamu akan mati. Kenyataannya Rasulullah kemudian memuntahkan itu, berarti wanita ini juga tahu bahwa ini benar-benar nabi. Tapi orang Yahudi dari dulu, meskipun tahu benar ini seorang nabi, mereka tidak akan beriman. Seperti itu dari dulu. Nah, meskipun nanti kemudian wanita itu dihukum mati, tapi dihukum matinya karena tadi ada sahabat yang memakan daging itu kemudian mati. Dalam Islam, orang yang membunuh dengan sengaja maka nanti dihukum qisas. Pembunuhan itu kan macam-macam. Ada qatlu amdin, ada qatlu sibhu amdin, ada qatlu khata'. Qatlu amdin itu pembunuhan yang disengaja. Alatnya memang alat untuk membunuh. Niatannya memang niat untuk membunuh. Maka yang seperti itu nanti terkena hukum qisas. Si A bacok si B pakai parang. Parang itu alat bisa untuk membunuh. Bacoknya dia juga memang niatan untuk membunuh. Maka nanti jatuhnya qatlu amd. Kalau benar-benar mati maka diqisas. Ada qatlu syibhu amdin, seperti disengaja. Seperti disengaja. Rianto hobi berburu, baru beli senapan untuk nembak, senapan yang kaliber besar. Melihat ada rusa, karena baru belajar tembak, meleset kena azwar. Azwar lagi di ladang, meleset itu, kena azwar, jatuh azwar. Senapannya itu alat untuk membunuh tidak? Iya. Tapi yang dituju oleh Rianto bukan azwar, tapi sasaran yang lain, cuma karena meleset aja. Nah, itu nanti tidak terkena hukum qisas. Tidak terkena hukum qisas. Ya tergantung hakim, karena semua orang bisa, saya nggak sengaja, bisa, cuma nanti hakim yang menilai. Ada maaf, itu qatlu khata', ya, kesalahan. Sibhu amd, seperti disengaja.
ada guru ngajar murid, ribut terus, dibilangin jangan ribut, sebentar ribut lagi, terus gurunya ngambil penghapus dilempar muridnya, kena mati gitu. Ngelemparnya sengaja tidak? Sengaja, tapi alatnya itu alat untuk membunuh enggak, yang seperti itu nanti jatuhnya sibhu amat. Kalau yang tadi qatlul khata'. Nah, itu tidak bisa kena kisos. Tidak bisa kena kisos. Nah, yang kena kisos itu ketika memang alatnya itu alat untuk membunuh dan niatannya itu memang niatan untuk membunuh. Seperti wanita tadi. Wanita Yahudi dia memang menggunakan racun. Jadi kalau masalah racun, sekarang orang Yahudi senangnya ngeracun itu kan, kayak bom apa fosfor apa gitu. Dari dulu seperti itu. Mereka jarang berani langsung hadap-hadapan. Pasti ya lewat racun, nembaki dari balik dinding, kayak gitu. Nah, karena dia sudah membunuh itu dan sengaja, maka kemudian wanita itu meskipun dimaafkan tapi dia tetap terkena hukum kisos. Karena dalam Islam nanti yang bisa membatalkan hukum kisos itu adalah ahli waris. Maka kalau ada si A membunuh si B, ahli warisnya ada 10. Semua sepakat menuntut kisos, baru bisa diterapkan hukum kisos kepada si A. Tapi kalau ahli waris si B 10, 9 menuntut kisos, 1 tidak, maka hukuman kisos itu menjadi batal. Tidak bisa dilaksanakan. Karena hak kisos itu tidak bisa terbagi, la yatajazza. Tidak bisa terbagi-bagi. Maka nanti diganti dengan diat. Nah, orang bunuh dalam Islam, maka diatnya berapa? 100 ekor unta. Seharga 100 ekor unta. Nah, itu peperangan Bani Khaybar. Jadi memang kalau berbicara perang dengan orang Yahudi itu rata-rata sebagaimana disebutkan dalam Quran, maka mereka perangnya hanya dari balik dinding, dari balik benteng, mau perang apapun. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, baru kemudian nanti orang-orang Quraisy itu sudah memiliki perjanjian untuk damai dengan umat Islam selama 10 tahun. Tapi orang Quraisy juga tidak bisa menepati janji. Akhirnya kemudian mereka khianat. Orang-orang Quraisy membantu orang-orang yang menyerang Bani Bakar atau Bani yang sudah bergabung dengan umat Islam. Tadi perjanjiannya siapapun boleh gabung. Yang mau gabung dengan umat Islam silahkan, yang mau gabung dengan orang Quraisy silahkan. Kemudian ternyata orang Quraisy ini membantu menyerang suku yang sudah bergabung dengan umat Islam. Sampai kemudian suku itu pergi menemui Rasulullah SAW. Rasulullah, kami dibantai dalam keadaan rukuk, kami dibantai dalam keadaan sujud. Maka kemudian saya mengatakan, sunusirta, kamu akan ditolong. Saat itulah kemudian orang-orang Quraisy dianggap sudah melanggar perjanjian. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, semuanya pergi menuju Makkah untuk menaklukkan atau untuk membuka kota Makkah. Dan lihat, Rasulullah ketika akan membuka kota Makkah, itu Rasulullah tidak memberitahukan rencananya, cuma mengumpulkan para sahabat semuanya, kumpulkan, kita pergi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau pun nggak tahu mau kemana beliau. Abu Bakar nanya, Aisyah, kayaknya Rasulullah mau pergi. Iya, pergi kemana? Saya nggak tahu. Saya cuma disuruh untuk menyiapkan. Kadang seperti itu. Tidak semua rencana harus kita sampaikan. Ada yang harus disembunyikan. Rasulullah SAW pergi kepada saya untuk Fathu Makkah itu. Tidak ada sahabat yang tahu. Akhirnya kemudian
setelah sekian lama sampai di tempat tertentu, maka diketahui oleh orang-orang Quraisy, mereka pun sudah khawatir karena mereka merasa mereka yang melanggar perjanjian. Perjanjiannya nggak boleh nyerang suku yang bergabung dengan umat Islam, mereka nyerang. Akhirnya orang-orang Quraisy ini mengutus Abu Sufyan. Abu Sufyan diutus untuk meminta damai. Maka Abu Sufyan dikerjai. Abu Sufyan datang menemui siapa? Semua, menemui Ali, Abu Bakar, Utsman. Semua tidak ada yang mau nanggepi. Karena mereka sudah melanggar perjanjian. Sampai kemudian Abu Sufyan ini pulang kembali ke Madinah dalam keadaan terhina. Rasulullah menyiapkan pasukan untuk masuk ke Makkah. Di situ kemudian pasukan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang masuk dari atas, dari bawah, seperti itu. Rasulullah mewasiatkan kepada mereka agar tidak ada pertumpahan darah saat itu. Orang-orang kafir Quraisy relatif tidak ada perlawanan kecuali Ikrimah bin Abi Jahal yang saat itu belum masuk Islam. Ikrimah yang kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy, anak-anak muda saat itu untuk melawan, lalu dilawan oleh pasukannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masuk Islam, ketemu sama Ikrimah. Ikrimah belum masuk Islam. Terjadi ya perang, tidak besar, berapa mati di situ. Khalid bin Walid dan Ikrimah ini sebenarnya dulu kawan akrab karena sama-sama anak pembesar. Kalau Khalid itu anaknya Walid ibn al-Mughirah, Walid ibn al-Mughirah ini orang nomor satunya Quraisy, yang paling kaya, yang paling punya kedudukan, punya anak Khalid. Kalau Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal, orang keduanya Quraisy lah. Nah, tapi lihat, Rasulullah kemudian mengatakan, Nasaroni asyababu wa khadalani asyuyukh. Aku itu ditolong oleh anak-anak muda dan aku direndahkan oleh orang-orang tua. Bukan saya benci dengan orang tua, enggak. Saya senang dengan orang tua. Tapi itu kenyataannya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka yang banyak menolong dakwah Rasulullah kalangan tua atau kalangan muda? Kalangan muda. 10 orang yang masuk surga, dijamin surga, itu cuma 3 orang yang usianya di atas 30 tahun. Yang 7 orang itu di bawah 30 tahun, ada yang di bawah 20 tahun. Anak muda. Nah, maka terjadilah pengepungan Fathu Makkah itu. Terjadi beberapa pertumpahan darah tapi tidak banyak. Kemudian Ikrimah lari kan, Ikrimah lari, tapi kemudian Ikrimah nanti masuk Islam dan juga jadi seorang muslim yang luar biasa, bahkan nanti menjadi salah satu panglima perang dalam umat Islam. Nah, ketika orang-orang Quraisy itu sudah terdesak, mereka sudah dikalah, kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan, dulu Rasulullah diusir dari Makkah, sahabat-sahabatnya dibunuh. Sekarang posisinya berkebalikan. Orang-orang Quraisy saat itu tidak punya kekuatan, mereka sudah kalah. Maka mereka ditanya oleh Rasulullah, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka tentu ya, akhun karim wabnu akhin karim, kan? Engkau itu adalah saudara yang mulia, anak dari orang yang mulia. Ini bahasa orang yang kalah perang. Memelas. Rasulullah SAW maka kemudian mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi, kalian semua bebas. Nah, itu Rasulullah SAW. Ketika ada kesempatan untuk membalas, maka Rasulullah tidak menggunakan itu untuk balas. Meskipun dulu diusir, dulu diperangi. Ketika ada kesempatan itu, Rasul nggak balas.
Itu yang disebut halim. Halim, santun. Ketika ada orang menyakiti kita, kemudian kita ada kesempatan untuk membalas menyakiti, tapi kita balas dengan kebaikan. Itu halim. Itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ingin melakukan seperti yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, kan? Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf apa? Semua dimaafkan. Maka hari ini pun aku ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kalian boleh pergi, kalian bebas. Meskipun dulu kalian ngusir saya, kalian menghalangi saya, memerangi saya, hari ini kalian bebas. Itu akhlak Rasulullah SAW. Halim, santun. Itu kurang lebih ya tentang Sulhul Hudaybiyah, kemudian ke Khaybar, sampai kemudian terjadi Fathu Makkah. Insya Allah nanti Fathu Makkah akan kita bicarakan lebih dalam lagi, karena ada beberapa pelajaran di situ. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membagi pasukan, bagaimana Rasulullah merencanakan, diatur sedemikian rupa sehingga relatif tidak ada pertumpahan darah di situ. Hanya sedikit. Oh, alam bisawab ya. Mudah-mudahan kita bisa terus meneladani sirah Rasulullah SAW, dan juga tadi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah itu tolong jangan cuma slogan, kami cinta Rasulullah, tapi buktikan Rasulullah itu seperti apa, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap musuh, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap sesama orang beriman. Tolong itu dibuktikan. Wallahu bisawab. Saya kira cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.